wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadariyah, NPM 1804041122, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari. Video ini menjelaskan tentang materi uang elektronik dan digital perspektif Islam. A. Pengertian uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Menurut Bank Indonesia, tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Bank for International Settlement dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai nilai tersimpan atau produk prabayar di mana catatan dana atau nilai yang tersedia untuk konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki konsumen. Yang B. Manfaat uang elektronik. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara offline, aman, dan murah. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik. Pertama, penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobil untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian. Yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi, seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa membawa uang tunai. Yang kelima, sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta pengawalnya. C. Dasar hukum dalam menggunakan e-money atau uang elektronik. Menurut perspektif syariah, hukum atas e-money adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya. Maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram. Maka dari itu, setiap chip atau server e-money yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya e-money adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan e-money itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya, sehingga menjadikan e-money sah digunakan baik secara agama maupun dalam peraturan negara.
Dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah yang A. Tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Yang B. Tidak menimbulkan riba. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya atau tamatsul, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong ke dalam bentuk riba fadl, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Maka dari itu, tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai e-money. Penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu e-money dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk ke dalam sistem ribawi, yaitu riba al-fadl. Yang C. Tidak mendorong israf atau pengeluaran yang berlebihan. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro. Agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang D. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. D. Penerbitan dan pengisian nilai uang elektronik dalam perspektif Islam. Dalam penerbitan uang elektronik, terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik yang terdiri dari prinsipal, penerbit kurir, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan bank sentral, karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara, karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Akad yang terbangun dari hubungan antar penyelenggara uang elektronik yaitu dapat menggunakan akad ijaroh, di mana pihak-pihak yang memberikan jasa atau sewa dimungkinkan untuk mendapat ujroh atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya.
Terdapat beberapa akad yang terbangun dalam proses penerbitan dan pengisian uang elektronik, yaitu yang A. Akad antara penerbit dengan pemegang. Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad wadiah. Terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya, penerbit wajib memelihara dan menjaga uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil untuk pembayaran kepada pedagang atau merchant. Yang B. Akad antara penerbit dan pedagang. Penerbit dapat bekerja sama dengan pedagang sebagai agen penerbit. Dalam hubungan ini, pedagang menjadi wakil dari penerbit. Maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya. Maka dalam hal ini, antara penerbit dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah. Transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam. Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Akad antara pemegang dengan pedagang yaitu transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai atau cash. Pada dasarnya, antara uang elektronik dengan uang tunai terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, pedagang menjadi agen penerbit dalam pengisian uang, tarik tunai, dan transfer dana. Maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Macam-macam uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Yang kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai,
maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua, multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Kelebihan uang elektronik yaitu yang pertama, transaksi cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan uang elektronik yaitu yang pertama, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Yang keempat, mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.